Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2 ini mengingatkan kita semua bahwa beribadah kepada Tuhan harus kita lakukan dengan sukacita, dengan senang hati, bukan terpaksa. Selain itu, ibadah kepada Tuhan juga harus kita lakukan dengan baik, benar, dan dengan kesungguhan hati, meskipun ibadah yang kita lakukan sampai saat ini masih ibadah online. Bagaimana caranya? Meskipun ibadah dilakukan di rumah, kita tetap harus siapkan hati dengan berdoa, meminta Tuhan menolong kita agar dapat beribadah dengan baik dari awal sampai akhir. Ikutlah memuji nama Tuhan dengan gembira. Dengarlah dan pahami firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak guru sekolah minggu dengan penuh perhatian. Mintalah papa mama, opa oma mendampingimu selama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, sudah hari Minggu lagi nih. Sudah saatnya kita ibadah online lagi. Hari ini Kak Hana akan melayani bersama Kak Mariana. Tapi mana ya Kak Mariananya ya? Udah hampir mulai, tapi kok belum kelihatan Kak Mariananya. Kak Hana mau tunggu sambil persiapan dulu ya. Aduh, Kak Mariana, kenapa? Ya Kak Ana ya, tadi ban motorku kempes Kak Ana. Terus gimana? Aku berdoa sama Tuhan supaya ada tambal ban. Untungnya dekat situ ada tambal ban, jadi aku bisa masuk ke sini Kak Ana. Puji Tuhan ya Kak Mariana, Tuhan Yesus menolong ya. Pertolongan Tuhan luar biasa buat kita ya Kak Ana ya. Betul, Kak Apa saat kita Mariana. butuhkan, Tuhan selalu ada dan menyediakan. Oh iya, betul. Kak Mariana, itu udah ada adik-adik tuh yang mau Iya, kita. sampai lupa Kak Ana. Kita sapa dulu ya. Sapa dulu. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Mariana Dan Kak Hana. Udah siap semuanya? Udah mandi belum yang di rumah? Sudah ya, sudah dong. Pasti sudah mandi semua ya? Mau siap buat beribadah kepada Tuhan. Jadi kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Kita mau jadi Laskar Kristus yang siap. Yang siap ya? Yuk kita mau berdiri. Mari semuanya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus, siap. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, jadi sekarang kita mau persiapan sekolah minggu ya. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami di dalam istirahat kami tadi malam. Juga boleh mohon kami pagi ini untuk bersekolah minggu pagi ini. Pimpin ya Tuhan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik,
pada pagi ini kita mau senam ayat ya. Kita mau senam ayat ya Kak Ana ya. Anda berdiri. Dan Kak Ana berdiri. Kita mau menghafalkan Amsal 15 Amsal 15 ayat 3. ayat 3. Mata Tuhan Mata Tuhan ada di segala tempat, ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat orang yang jahat dan orang yang baik. dan orang yang baik. Nah, sekali lagi biar kita hafal ya. Ya. Amsal 15 Amsal 15 ayat 3. ayat 3. Mata Tuhan Mata Tuhan ada di segala tempat, ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat orang yang jahat dan orang yang baik. dan orang yang baik. Nah, sudah hafal semuanya Kak Ana ya? Sudah. Sudah hafal. Nah, jadi ketika kita di rumah, kita merasa gembira nggak? Kita merasa gembira ya? Kita lagi makan, kita lagi duduk, lagi berdiri. Kita harus tetap selalu gembira. Kita akan mainkan lagu duduk senang, berdiri senang. Ya Kak Ana? Mari berdiri ya. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi ya. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sebelum sedih, kita tetap tersenyum ya. Dalam suka duka kan tetap tersenyum. Diolok dihina kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan teman kita menyanyikan lagu pujian ya. Saya habis saya kasih anak Tuhan. Saya jadi kenangan tegas dari dunia, selalu senang di alam. Adi ya, adi saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kenangan dalam jadi gantian, cintaku semakin di alam.
kita mau menyiapkan hati, kita mau membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya didengarkan, tapi juga dilakukan. Kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar ya. Terus dalam hati kita, bukan dalam kehidupan kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini Kak Anita mempunyai video singkat. Mari kita saksikan dulu ya adik-adik. Lim, kamu hari ini ada PR nggak, Lim? Ada. Ayo, kerjain. Ya. PR apa, Lim? Bahasa Indonesia. Dilihat di Teams-nya ya. Halaman berapa? Ya. Mama, Ya. nomor 5 aku nggak tahu, Ma. Apa soalnya? Urutan teks petunjuk cara membuat layang-layang adalah Coba kamu baca ini dulu semua. Nomor 1 sampai 7. Terus mana yang menurutmu betul? Yang awalnya mana? ini. Ya, itu yang pertama. Terus yang berikutnya apa? Nomor ini. 5, lalu 6, terus 3. 3, terus 7. 7, terus 4. Nah, itu ya jawabannya ya. Ya, Ma. Makasih, Ma. Sama-sama, Olin.
kita tadi yang kesulitan dalam membuat PR, dalam belajar, kemudian ada mama atau papa yang menolong kita, ada seseorang juga yang mengalami pertolongan adik-adik. Adik-adik mau tahu siapa orang itu? Mari kita dengarkan ceritanya ya. Pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak keras kepada jemaat. Ia menangkap orang-orang percaya. Ia menyuruh menangkap Yakobus dan membunuhnya. Tidak hanya itu, Raja Herodes menyuruh menangkap Petrus, kemudian memasukkannya ke dalam penjara. Petrus dijaga oleh 4 regu prajurit. Masing-masing regu terdiri dari 4 orang. Raja Herodes bermaksud menghadapkan Petrus ke hadapan orang banyak sehabis Paskah. Jemaat Tuhan dengan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Pada malam sebelum Raja Herodes menghadapkan Petrus kepada orang banyak, Petrus tertidur lelap. Petrus tertidur di antara 2 orang prajurit dengan tangan terbelenggu rantai. Selain itu, prajurit juga berjaga di depan pintu penjara. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar terang dalam ruangan itu. Malaikat itu kemudian menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka lepaslah rantai yang membelenggu tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu juga berkata, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar. Ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya Petrus melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, kawal kedua, sampailah mereka ke depan pintu gerbang besi menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai di ujung jalan. Tiba-tiba malaikat itu menghilang. Dan seketika itu sadarlah Petrus. Petrus berkata, "Sekarang aku benar-benar tahu bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan aku dari tangan Raja Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sejenak, Petrus pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia sampai di depan pintu gerbang, kemudian Petrus mengetuk pintu itu. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Kemudian datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Perempuan itu kemudian mengenal suara Petrus. Namun
Karena girangnya, ia malah lupa membukakan pintu gerbang itu. Ia segera masuk ke dalam dan menemui orang-orang yang di dalam rumah itu. Kemudian perempuan itu berkata, "Aku melihat Petrus." Orang-orang itu kemudian menjawab, "Ah, engkau mengigau." Akan tetapi perempuan itu mengatakan, "Aku benar-benar melihat Petrus." Jawab orang banyak itu, "Ah, itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk pintu. Lalu hamba perempuan itu dan orang banyak segera membukakan pintu, dan benar, yang di hadapan mereka adalah Petrus. Mereka tercengang, tapi mereka juga gembira bahwa mereka melihat Petrus. Namun Petrus memberi isyarat kepada mereka semua, "Shh," supaya mereka diam. Kemudian Petrus masuk ke dalam rumah. Lalu Petrus segera menceritakan apa yang terjadi kepadanya, bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Kemudian Petrus berkata kepada orang-orang itu, "Beritahukanlah kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Setelah Petrus bercerita kepada orang-orang itu, lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana Petrus bisa keluar dari penjara? Mengetahui hal itu, Raja Herodes segera menyuruh prajuritnya untuk mencari Petrus, namun tidak menemukannya. Petrus mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa ya adik-adik. Pertolongan Tuhan yang ajaib. Pertolongannya melebihi pertolongan manusia. Apa yang dialami Petrus juga tidak lepas dari doa jemaat, dari teman-teman Petrus yang mendoakan. Adik-adik juga bisa mengalami pertolongan seperti Petrus. Ketika adik-adik dalam kesulitan, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Dan setelah adik-adik diberikan pertolongan oleh Tuhan, jangan lupa adik-adik untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita semua. Selamat mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib ya adik-adik. Pertolongan Tuhan ada di setiap langkah hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adik, minggu ini kita akan membuat aktivitas seperti ini. Adik-adik bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah adik-adik. Untuk kata-katanya adik-adik bisa ambil dari kalender atau koran, kemudian dipotong lalu ditempel. Untuk bingkainya adik-adik bisa menggunakan sedotan di rumah adik-adik. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan berkati. Adik-adik, untuk mengingat cerita kita hari ini bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong kita, kita akan memujikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa Yesus satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu
Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menjadi penolong kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau percaya dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Pimpin kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Bersukacita bukan hanya kita lakukan ketika kita beribadah kepada Tuhan, namun juga ketika kita memberi persembahan. Demikianlah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekalipun kita masih ibadah online, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dititipkan kepada papa dan mama untuk disampaikan dengan setidaknya 3 cara. Cara yang pertama, dapat memasukkan persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Yang kedua, uang persembahan tersebut dapat diberikan melalui tata usaha gereja sesuai jam kerja. Yang ketiga, uang persembahan dapat ditransfer ke rekening-rekening gereja berikut ini.
Tuhan Yesus memberkati.